Pernah nggak ngerasa tiba-tiba keluar keringat dingin dan susah bernafas? Padahal tadinya nggak apa-apa. Pernah nggak di tengah keramaian merasa takut entah kenapa? Hari ini gue pengen bicara dari hati. Terkadang memang sulit diterima oleh pikiran manusia, tetapi itulah yang dialami. Sesuatu yang dari hati itu penting untuk bisa dikeluarkan melalui ekspresi. Ada yang melalui tulisan, ada yang melalui aktivitas untuk bisa membuat apa yang di dalam hatinya keluar. Karena ternyata hal itu penting, teman-teman. Saya belum pernah ngebahas sebelumnya di video-video saya, tetapi ketika saya merenungkan kembali flashback apa yang terjadi pada tahun 2019 ketika saya mengalami serangan panik di lapangan sepak bola, dan kemudian seminggu setelah itu karena saya nggak bisa mengontrol pikiran yang membuat saya cemas. Dalam keadaan itu saya ke dokter dan didiagnosa mengalami generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan menyeluruh. Di titik itu saya bertanya, di mana Tuhan? Pertanyaan yang kadang-kadang saya juga bertanya, kenapa saya bisa bertanya seperti itu? Karena gue nggak bisa kontrol. Semuanya seperti apa yang gue pijak itu seperti kayak gue mijak sesuatu yang kayak ke bawah gitu, kayak ada sumur yang sangat dalam. Seperti itu yang gue alamin, dan gue ngerasa bahwa I don't know, gue nggak bisa ngejelasinnya sampai, tapi yang gue rasa bahwa Tuhan jauh dari gue. Padahal gue melayani Tuhan. Padahal gue punya pengalaman sama Tuhan Yesus. Melalui kehidupan seperti itu, kayaknya nggak ada yang mau ya. Ada yang mungkin lebih lama dari gue 1,5 tahun, mungkin ada yang lebih dari 2 tahun, atau mungkin sekarang lagi ngeliat video ini dan bilang, apa gue ngalamin kecemasan yang berlebihan, karena gue sering tiba-tiba blackout, keringet dingin, gak mau ketemu orang, gak mau keluar kamar, atau tiba-tiba sedih yang sepertinya tanpa sebab. Lo semua yang seperti gue sebutin tadi harus punya temen yang bisa lo keluarin unek-unek dari keluarga, orang tua, atau sahabat, supaya itu selesai unek-unek itu. Karena dalam Alkitab juga berkata bahwa hati adalah sumber kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ sumber kehidupan. Sumber kehidupan kita adalah sesuatu yang nggak jauh dari kita. Kita nggak perlu punya IQ seperti rocket scientist, seorang ilmuwan untuk mengerti hal itu. Hati itu penting, karena dari hati itu menyimpan beberapa hal yang terkadang kita nggak sadar itu udah sampai dalam, dan itu sudah berlarut-larut, teman-teman. Yang gue nggak pernah share di video-video gue adalah tentang bagaimana sesuatu yang nggak gue selesaiin di dalam hati itu menimbulkan trigger atau tumpukan-tumpukan negatif thought, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran toksik udah bercampur semuanya, ditambah gue kecapean main bola. Jadi gue punya sahabat, dan suatu saat di malam itu gue punya pikiran untuk ketemu dia. Nah, oke, gue ketemu dia. Gue bilang dalam hati gue, ya udah, karena gue tinggal di selatan, dia tinggal di barat, gue datang. Gue ingat gerimis. Gue pikir, kenapa ya gue punya satu firasat gitu dalam hati gue untuk ketemu teman gue. Nah, pas gue ketemu teman gue itu udah sampai, gue tanya dia di mana. Teman gue agamanya Muslim. Dia bilang ada orang bilang dia lagi tidur di masjid. Ya udah tuh teman-teman, gue akhirnya nggak nemuin teman gue. Dan 2 hari kemudian gue ditelepon, dia meninggal. Gue coba denial fakta bahwa teman gue nggak ada. Gue nge-switch fokus gue salah, teman-teman. Gue nge-switch fokus gue bahwa gue nggak mau mikirin dia nggak ada. Gue mikir aja bahwa ini berita nggak benar buat gue, karena
Gua nggak siap. Gua ngerasa bahwa teman gua itu adalah orang yang akan bareng-bareng tua, bareng-bareng nongkrong. Karena persahabatan itu ternyata mahal. Persahabatan itu banyak lo disebut bro, sis, tapi nggak kayak gitu ya kan. Pokoknya lo tahu apa yang gue maksud. Jadi gue salahnya adalah nge-switch fokus gue denial fakta itu. Harusnya gue hadapi bahwa teman gue nggak ada. Jadi gue ingat waktu itu gue nggak datang ke pemakamannya juga karena dia teman gue muslim kan, mesti dikubur hari itu. Nah itu dia. Jadi ketika gue menyangkal satu kebenaran, ternyata itu nggak baik di alam bawah sadar gue. Dan sampai gue nggak bisa untuk menerima kenyataan bahwa dia udah nggak ada. Jadi bahkan gue nggak bersiarah ke kuburannya. Itu yang gue bilang bahwa di dalam hati itu mesti diselesain, teman-teman. Gue nggak tahu apa yang ada di hati lo, tapi kalau lo dengar malam hari ini apa yang gue share, buat lo yang ngerasain tadi keringet dingin, nafas nggak enak, perasaan lo kacau, mood lo juga nggak beres, lo tiba-tiba nggak jadi seperti diri lo yang periang, lo jadi pemurung. Mungkin lo mesti bicara itu ke orang-orang terdekat. Tapi ada berita gembiranya bahwa gini, tadi gue bicara soal Yesus, gue bicara soal Tuhan. Di mana Tuhan ketika gue ngalamin anxiety disorder? Tuhan tuh ada, Tuhan tuh Immanuel, dia beserta kita. Panca indera kita tidak bisa bercampur dengan apa yang kita percaya dalam iman kita. Maksud gue, ketika lo feel dia nggak ada, bukan berarti dia nggak ada. Karena dalam kenyataannya yang dikatakan kebenaran bahwa dia beserta kita selalu. Rohnya tinggal di dalam diri kita. Itu gue maksud. Walaupun perasaan itu bisa membawa seseorang merespon dengan kesedihan yang berlarut-larut seperti yang gue alamin, tetapi dia ada. Kita nggak bisa terkonek dengan dia kalau kita fokusnya kepada panca indera kita. Apa yang kita rasa. Kalau kita keluar dari itu, maksud gue kalau kita bisa meninggalkan apa yang kita sebut kepercayaan manusia dan percaya seperti yang dikatakan, maksudnya lu terima aja tuh perkataan dia dan percaya itu. Kenapa? Karena logikanya dia nggak pernah bohong. Tuhan tuh nggak pernah bohong. Tuhan tuh penuh kasih. Kebenaran nggak bisa dicampur dengan apapun. Kebenaran Tuhan nggak bisa diganggu gugat oleh apapun. Kebenaran Tuhan di atas keadaan manusia. Ya, gua ngalamin, lo bisa lihat video-video gua bahwa gua ngalamin kesembuhan karena gua percaya firman Tuhan. Jadi less of me and trust more kepada dia, Yesus Kristus. Dengan menerima itu ternyata beban gue enteng. Kalau video ini lo tahu buat diri lo, yang pertama yang harus dilakukan, lo datang kepada Tuhan, menyerahkan semua keganjelan yang ada di hati, segala unek-unek kepada Tuhan. Karena dia lemah lembut dan rendah hatinya, dia akan melepaskan dari semua rasa penat, rasa gak enak di hati. Yang berikutnya juga lo bisa minta tolong didoakan oleh pemimpin rohani di gereja masing-masing atau kakak rohani, orang yang bisa dipercaya. Yang berikutnya adalah lo bisa menceritakan apa yang di hati ke orang tua atau sahabat yang bisa dipercaya. Oke teman-teman, ini dari gua, semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa minggu depan. God bless.